makanya prasasti-prasasti itu merupakan tanda kekuasaan, ya, batas wilayah, keberadaan kerajaan itu sendiri. Karena memang selain prasasti-prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat yang paling banyak ya, itu ada catatan orang-orang Cina pun pada tahun 420 menyatakan tentang keberadaan kerajaan yang besar di Nusantara, yaitu Tarumanegara, Jawa Barat. Masa dinasti Soi tahun 420 yang menceritakan tentang Holotan. Holotan itu kota yang dibangun pada masa kejayaan Tarumanegara. Nah, secara administratif, menurut penelitian dari para arkeolog, Holotan itu ini situs Muara Jaya yang ada prasasti Ciaruten, kebun kopi, Muara Ciaten, serta temuan-temuan yang lainnya. Ayo Pak, kurang lebih tahu nggak nih maksudnya dibuat prasasti ini nih, latar belakang dibuat prasasti ini kan? Ya, latar belakang dibuat prasasti ya oleh raja mungkin ya. Mungkin ya. Ya itu untuk sebagai penanda bahwa pada masa itu saya telah mencapai puncak kejayaan. Ya intinya prasasti itu menceritakan peristiwa penting kejadian di masa lalu. Ini juga makanya peristiwa kan? Iya, peristiwa. Jadi menceritakan tentang kegagahan Raja Purnawarman waktu menguasai Tarumanegara. Makna yang lain ya dengan simbol jejak kaki ya ikutilah jejak dia masa kepemimpinannya oleh orang-orang sekarang. Mungkin itu makna dari balik prasasti dan tulisan-tulisan itu. Kalau ingin rakyat mencapai adil dan makmur. Itu Pak asli orang ini ya? Asli, nenek moyang orang sini. Asli. Daerah apa ya? Daerah Ini nama lokasinya Kampung Muara Jaya, Jaya. RT 01 RW 05, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Jadi berada di wilayah kabupaten. Untuk Cibungbulang ya? Kirain Cibungbulang. Cibungbulang. Memang di peta Belanda dulu Ciampea. Ya mungkin karena kesini penduduk makin banyak, daerahnya makin maju ya terjadilah pemekaran gitu. Seperti Cibungbulang dengan Pamijahan dulu kan satu wilayah. Sekarang sudah Pamijahan, Kecamatan Pamijahan. Mekar lagi. Jadi asalnya bukan di sini Pak ya? Di bawah, kurang lebih dari tempat yang sekarang 50 meter ke bawah. Karena memang banyak kepentingan ya dari anak-anak sekolah yang datang, mahasiswa, turis-turis ya diajukan dulu kebudayaan ya, kebudayaan agar dipindahkan supaya lebih terawat lah gitu. Tahun 1981 dilaksanakan proses pemindahan ini dengan menggunakan takel, lamanya 1 bulan penarikan ke tempat yang datar. Ya, mungkin prosesnya kurang lebih 2 bulan lah sampai di tempat ini, kemudian dibuatkan 8 ton. Alat yang dipakai untuk menariknya 10 ton kekuatan. Berat juga ya. Berat lagi, biayanya juga berapa orang, karena melibatkan tenaga kerja sekitar 100 orang. Iya. Untuk menarik itunya. Jadi masih ditanggung sama pemerintah Pak? Dibiayai sama pemerintah. Kita yang merawat, mengajukan agar tetap lestari, terpelihara. Karena kalau dibiarkan di sungai mungkin tulisannya Pudar. Kelamaan makin terkikis dan juga takut terjadi banyak vandalisme. Nah, itu. Di situ juga kan ada waktu di sungai itu ada pahatan-pahatan yang lain. Yang di atas juga sama Pak ya? Iya tuh, yang di jejak kaki itu kan ada tulisan apa tuh, SMA tahun 55 di situ ada. Oh. Jadi mulai perawatan, perhatian dari pemerintah ya tahun 1970 ke sini rame. Iya. Kalau yang di atas juga sama Pak? Kalau yang di atas itu situs kebun kopi yang peninggalannya jejak kaki gajah yang menceritakan tentang tunggangannya Raja Purnawarman, yaitu gajah putih yang bernama Airawata. Mitologi Hindunya, Airawata itu sebagai tunggangan Batara Indra Dewa Perang. Mungkin Purnawarman itu diibaratkan seperti dewa perang. Menunggangi gajah. Asli di situ ditemukannya. Di tempat yang sampai sekarang itu tidak dirubah. Tahun 1800 ditemukannya. Yang kaki gajah.
sebelah utara lagi juga ada situs megalitik yang merupakan jejak masa peradaban prasejarah. Iya, sebelum Tarumanegara muncul. Nenek moyang kita. Berarti Islam belum ada, Pak ya? Belum. Islam sudah ada sebetulnya. Cuma belum ini ya. Iya. Tapi Islamnya yang disebut Islam hakikat ma'rifah. Iya. Orang semenjak Nabi ada kalau itu sudah menjalankan kebaikan. Nggak ada, maksudnya nggak ada keraton, nggak ada apa. Nggak ada yang membuktikan bahwa kerajaan itu ada ya karena di setiap daerah itu ada peninggalan jejak kerajaan Tarumanegara. Di daerah Karawang komplek percandian, kemudian ada situs Cibuaya di situ. Bahkan di India pun ada situs Tarumanegara. Luas ya? Iya, di India Selatan. Sama seperti Pajajaran juga mencapai keemasan. Kerajaan Sunda tidak begitu ini yang diceritakan generasi penerusnya. Kalau generasi ya yaitu Pajajaran, bahkan sebagai media di masa Pajajaran yaitu arca-arca Polinesia atau Pajajaran itu tersebar juga di Australia. Banyak ditemukan di Australia itu arca-arca Pajajaran. Iya. Mungkin yang dulunya Nusantara itu sekarang yang menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Iya, Nusantara. Sebut Tatar Pasundan. Nusa itu kan pulau. Beribu-ribu pulau. Pasundan ada tahun 14 ya, kurang lebih 14 Iya. ya. Ini 400 beda. Iya. 1000 tahun ya berarti. 1000 tahun. Maksudnya dia penerus dari Tarumanegara ya. Iya. Sejarahnya. Berarti di kerajaan di Jawa juga maksudnya Sama dari sini? kerajaan Majapahit. Iya. Itu Majapahit dari Raja Sanjaya. Oh, Brawijaya itu masa dinasti Sailendra. Nah, itu kan cikal bakal dari Pajajaran yang pindah ke sana. Keturunan dari Pajajaran. Jadi asalnya juga sama ya dari Sama. Tarumanegara ya. Iya. Cikal bakalnya. Majapahit sudah berkembang Islam. Iya, sudah ada. Islam syariat. Jadi agama Islam teh menurut para ulama ya memang Islam semenjak manusia ada sudah Islam. Cuma beda perjalanan dari cara kehidupannya, cara ibadah. Kalau sekarang kan sudah modern, banyak masjid untuk ibadah. Dulu nenek moyang kita di bukit-bukit tempat ibadah ditandai dengan sesuatu benda. Makanya banyak orang yang jarahin sekarang patilasan itu karena bekas orang-orang ya, para waliullah dulunya. Mungkin ya yang namanya manusia tidak sempurna, mungkin kata-kata Bapak Iya. kalau ada yang salah mungkin dimaafin Iya. juga gitu. Yang namanya kita. Iya. Sampai ini juga maksudnya kita masih belajar gitu kan. Ya. Iya, Kitanya juga masih belajar itu. kita semua masih belajar. Iya. Mau Jasinga sendiri tahu nggak Pak sejarahnya? Jasinga itu ya kota Jasinga diambil nama dari Jayasingawarman ya, Oh, Jayasinga. kakeknya Purnawarman ini. Oh, kakeknya ini. Kakeknya Purnawarman. Oh. Jayasingawarman. Singawarman. Kalau Purnawarman itu dari Tarumanegara raja yang keempat, Yang keempat. cuma yang diagungkan di antara raja-raja yang lain. Iya. Memiliki segalanya. Gitu. Kan setiap prasasti diceritakan keperwiraannya, kepemimpinannya. Ya Pak, ini maksudnya dimaknainya
masih baru-baru ini. Yang mana? Ini nih, maksudnya Tulisan? Iya, Udah lama. di Sejak orang arkeolog datang ke sini. Cuma diartikan itu dibuatkan papan itu tahun 1980. Karena banyak orang yang nanya, anak-anak itu, Pak ini apa artinya? pasti Makanya dibuatkan saja. aksara Palawa. Palawa. Sebelum Sunda itu mah. Sunda pun pecahan dari Palawa. Kalau ini ada mirip-mirip huruf Arabnya, Thailandnya, India, Iya, betul. Sundanya ada, jadi lengkap itu. Mungkin perpaduan aksara. Ya dari aksara Palawa ini ya dikembangkan menjadi Sunda kuno. Seperti prasasti Pajajaran kan itu menggunakan Sunda. Hampir mirip dengan ini tulisannya, Sunda kuno yang batu tulis Kota Bogor yang menceritakan keagungan Prabu Siliwangi yang dibuat oleh anaknya yang menjadi raja, yaitu Surawisesa. Yang bekerja sama dengan Belanda, itu sudah masuk zaman Belanda. Oh, udah masuk. Berarti ini mah belum Pak ya? Belum, ini mah masih hutan belantara gitu. Belanda tuh datang tahun berapa sih? 1600. Tahun 1600 itu masa perjalanan yang ingin menjajahnya. 1408 udah masuk. Tahun 1400 sudah masuk Belanda. Jadi Pajajaran itu dihancurkan oleh anaknya sendiri, bekerja sama dengan Belanda karena ingin menguasai kerajaan Pajajaran Surawisesa itu. Tapi Pak itu ada isu ya gini. Kerajaan Pajajaran itu katanya menghilang. Katanya Tilem, cek bahasa Sunda mah tilem. ya. Ya memang susah ngungkap di mana letak keraton Pajajaran itu. Itu Sarua jeung Tarumanagara. Tarumanagara jelas setiap wilayah ada peninggalannya. Kata orang sih mungkin yang lebih ahli daripada Bapak cuma mengurus doang titik pusat keraton Pajajaran itu yang sekarang menjadi Istana Bogor, Istana Kebun Raya. Di situ letaknya katanya. Jadi asal kata Kebun Raya juga dulu itu sebagai Taman Raja. Sebut Kebun Raya, Taman Raja. Jadi ke masa kejayaan Prabu Siliwangi, Bogor teh ngaranna nu jadikeun Taman Raja teh Sri Bima Kunta Narayana, eta asal kota Bogor. Sri Bima Kunta Narayana eta Kebun Raya. Jarang nu terang eta nama asli Bogor teh. Ibu kota Pajajaran teh. Eta nama yang aslinya Sri Bima Kunta Narayana. Bapaknya termasuk di buku sejarah teh beda-beda. Beda-beda. Anu nyebatkeun kota Bogor asalna tina kata Tunggul Kaung. Tunggul Kaung memang hartikeunnya tangkal kaung teh jadi dari batang mulai ka buah jadi eta jadi teu kapiceun gitu. Jadi loba maknana hartina. Ciri tangkal kaung. Di Bogor tapi ka Banten tangkal kaung teh nyambung. Nah, pelarian Baduy teh asalna ti Bogor. Anu 40. Kan Baduy ge geus kabagi 3 meureun aya nama. Baduy di luar disebut Cinan lah, Cibeo naon nu paling dalam apa kan di ngaranna teh Cibeo, Cikeusik, Cikartawana. Daerah Kulon tinggal tilu jadi tilu. Anu dua mah geus ngenal budaya-budaya luar, nu dalem mah teu bisa masuk. Eta prinsipna lamun budaya-budaya asing masuk ka manehna jadi budaya orang Sunda teh leungit itu anggapanan. Jadi teu nyaho kana jati diri asal usul. Kan kehidupan manusia teh terlepas dari masa peradaban.
Bagi karena dia. orang Baduy mah statusnya dina KTP nage eueuh agama Oh, kosong kosong. dikosong kan asli mah jadi